Kalau kita nggak mengikuti kiai, jangan. Terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti di kubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya Kiai Fulan. Nabi saya jangan, enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Ada lagi yang menarik lagi yang disampaikan oleh Sayyidil Walid, yaitu Al-Habib Umar Asy-Syatiri soal Al-Ustadz Yazid Jawas. Sebetulnya beliau ini seorang ustadz salafi, wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ayu wahid, yani an yaskut alal fitan. Semacam ini nggak boleh. Ada hal-hal semacam ini. Idza zaharatil fitan fa'alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Nah jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazal had, maka kita berikan jawaban satu persatu. Kita jawab apa yang diungkapkan, kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua, siapa itu As-Sawadul A'zam dan lain sebagainya. Nah akhirnya setelah kita berikan jawaban ini juga dimuat di YouTube. Nah mereka mulai sedikit merendah. Mereka sudah mulai ke bawah. Kenapa? Karena umat di mana-mana bergejolak. Begitu saya sampaikan kepada umat, Ahlus Sunnah semua bergerak. Nah jadi kalau dia teruskan, itu bisa diserang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah akhirnya dia mulai menurunkan frekuensinya. Dia tidak berani lagi terang-terangan untuk mengkafirkan. Nah tapi itu tadi, gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah, harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Lain halnya manakala mereka sudah melakukan serangan-serangan dalam bentuk fisik, tentu kita akan jihad untuk melawan mereka. Nah ini persoalan yang mesti kita garis bawahi. Maka itu Yazid Jawas, kita berikan jawaban semua apa yang disampaikan, dan itu di YouTube cukup banyak. Itu hampir 200 ribuan yang melihat yang melihat itu, belum lagi yang mendownload, yang menyebarluaskan, yang membuat kaset di Indonesia. Setelah itu baru dia turunkan frekuensinya di dalam menyerang. Nah barangkali ada ustadz suka dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, itu ciri apa? Ciri Wahabi. Hati-hati. Cirinya lagi, kalau ceramah nggak usah ikut kiai, nggak usah ikut ulama, langsung Quran hadis. Itu ciri Wahabi. Kadang memberi pertanyaan, memojokkan orang awam. Hei orang awam, kamu pilih manut Quran hadis apa manut kiai? Ya begini, kamu pilih pegang Quran hadis apa pegang dawuhnya kiai? Gimana? Kan repot. Orang awam digiring begitu langsung Quran hadis, nggak usah kiai, ya nggak usah kiai, ya jadi Wahabi, jadi radikal.
Didhawuhi kiai wis gak manut. Kalau zaman pilihannya manut kiai, berarti Anda enggak manut Quran hadis, kafir. Nah, terus bagaimana bagi orang awam? Semua muslim yang alim maupun yang awam semua wajib berpegang teguh pada Quran hadis. Tapi bagi orang awam dalam hal memahami, mengamalkan, berpegang teguh pada Quran hadis dengan bimbingan para kiai. Jadi yang gimana? Quran hadis apa kiai? Quran hadis dengan dibimbing para kiai itu loh. Sama aja bayar Ramadan badhe tindak tengene New York. Dibetani peta, niki lho alamate petane. Teng New York sangu peta tok. Mboten enten sing jemput. Mboten enten penunjuk jalan, ya bingung. Mudun bandara tolak-tolak itu. Orang awam sudah disangoni peta petunjuk kehidupan Quran hadis hudal lil muttaqin tanpa dibimbing ulama. Ini loh baca yang benar, ini loh menterjemah yang benar, ini loh pemahaman yang benar, ini loh pengamalan yang benar. Orang awam langsung Quran hadis tanpa bimbingan ulama. Seperti kita mau ke New York, hanya dibekali peta, nggak ada yang jemput. Tolak. Masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu, kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang, belum tidak pakai sunnah rasul karena kiainya tidak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak kenapa Anda masih mendengarkan mereka tidak ngikuti sunnah rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah ngikuti sunnah rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh biar ada tambahnya itu. Hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batil annahum alal haqqi. Ketika ada orang yang berada di jalan kebenaran diam saja, diem dari kebatilan, maka orang-orang yang berada di dalam kebatilan akan menyangka bahwasanya diri mereka berada di jalan yang benar. Lah ini bahaya sekali. Tolong dengerin baik-baik ini ya, Pak Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ente bilang ikut Rasulullah secara langsung. Apakah ente hidup di zaman Rasulullah? Apakah ente ketemu Rasulullah langsung? Apakah mendengar hadis itu langsung? Tidak mungkin. Karena kita untuk memahami hadis ini sahih atau tidak, ya itu juga dari para ulama. Jadi ikut ulama, ikut kiai, ikut penjelasan ulama itu menjadi hal yang tidak bisa kita hindari. Jelas itu. Bahkan Anda kan ikut Albani, bahkan Anda kan ikut Syekh Utsaimin, bahkan Anda kan ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Betul atau tidak? Maka Anda menyatakan seperti itu sangat tidak benar sekali. Jangan didengerin wahai sahabat-sahabatku netizen. Kenapa? Yang namanya ilmu agama itu harus diajari dari guru. Gak bisa langsung ke Rasulullah, tidak bisa. Guru saya Rasulullah, saya ikut dalil. Untuk memahami dalil itu perlu penjelasan ulama. Kita lihat para ulama, Imam Malik menyatakan bahwasanya orang itu harus ikut kepada pemahaman ulama, walaupun dia seorang yang memiliki hadis atau punya riwayat hadis. Ya, harus ikut kepada penjelasan ulama. Kalau tidak seperti itu ngawur sekali. Imam Bukhari saja ikut kepada guru-gurunya. Ini jelas sekali.
Maka ini provokatif, ini sesuatu propaganda yang tidak benar dan memang tidak bisa dibenarkan. Sebab apa? Agama itu, orang kalau sudah bicara agama, al-isnad minaddin, maka dia harus butuh sanad. Harus butuh sanad. Walau lal isnad, seandainya tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berbicara ngawur sesuai dengan kehendak dia sendiri. Dan ini jelas sekali. Maka butuh sanad. Lah sanad itu bisa diperoleh dengan belajar dari guru ke guru, dari ulama satu ke ulama yang lain, diajarkan gurunya, diajarkan para sahabat, diajarkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung dipotong jedet ikut kepada Nabi Muhammad. Padahal mereka dalam beramaliyah, berakidah atau lain-lain sebagainya, mereka kan meninjau dalil dari para ulama, termasuk hadisnya, memegang misalnya hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari ente pikir itu bukan ulama. Jadi ini logika yang sangat tidak masuk sekali. Kalau bahasanya Gus Yaka, ini logika sungsang. Logika sungsang, logika yang sangat tidak nyambung sekali. Ya, maka hal-hal seperti ini tidak bisa dipercaya. Ya, hati-hati. Apa gunanya coba ulama kalau kita tidak mengikuti mereka? Sementara Nabi sendiri menyatakan ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah yang memegang tongkat estafet dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mengatakan, oh jangan, nggak usah ikut ulama, nggak usah ikut kiai, ikut langsung kepada Rasulullah. Ya Allah. Menurut Anda ini masuk akal atau tidak? Sangat tidak masuk akal, dan tidak mungkin itu terjadi karena tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.